Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, jadi saya sudah siapkan video mengenai pembahasan pertama kita di kelas 8, yaitu teks berita. Kalau kalian masih belum bisa nanti pembahasannya, bisa kalian tanya di kolom komentar atau bisa kalian tanya di grup WA ya. Oke, langsung aja mengenai teks berita. Apa sih itu? Berita itu apa sih? Pengertian berita yaitu diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat berisi kabar atau pengumuman ataupun pemberitahuan. Bisa kalian temui di surat kabar, koran, atau televisi dan radio. Next, langsung aja unsur-unsur berita. Di dalam unsur-unsur berita ini terdapat 5W1H. Apa saja sih? Di dalam berita, kalau kalian ingin membacakan sebuah berita atau menulis berita, kalian harus memiliki ke 6 unsur ini, yaitu 5W plus 1H. Apa saja? Yang pertama yaitu what. What merupakan atau berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. What artinya apa. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang menjawab pertanyaan apa. Yang kedua yaitu who. Who artinya siapa, yaitu disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Jadi semua orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu disebut who. Yang ketiga yaitu when. Kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat yaitu where. Di mana kejadian itu terjadi? Berita itu terjadi di mana? Why? Mengapa sampai terjadi? Penyebabnya harus ada, ya. Yang keenam yaitu how. Dapat dijelaskan tentang proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Jadi kalian menjelaskan proses kejadiannya itu seperti apa, awal mulanya bagaimana, akibat yang ditimbulkan itu apa. Itu kalau kalian ingin membuat atau menulis sebuah berita harus memenuhi unsur ke-6 unsur ini ya, harus ada di dalam berita. Oke? Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam pembuatan berita. Yang pertama adalah unsur aktual, harus aktual ya, mengandung unsur terkini, terbaru, terhangat, baru saja atau sedang terjadi, yang lagi hangat-hangatnya ya, atau yang baru saja terjadi. Harus berita itu harus seperti itu. Atau yang lagi viral bisa. Yang kedua yaitu unsur penting. Ada 2 hal dalam berita dinilai penting. Yang pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Misalnya kejadian tokohnya itu misalnya bupati, itu kan tokoh penting, presiden itu kan tokoh penting, atau artis yang lagi hangat-hangatnya itu tokoh penting. Yang kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Sudah tahu kan, misalnya ada korupsi, itu kan juga materi yang berita yang menyangkut kepentingan orang banyak juga. Yang ketiga yaitu unsur menarik. Dalam unsur pembuatan berita harus menarik semenarik mungkin, menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita. Kemudian kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama ya, verba transitif merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Contohnya, pejabat Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuduh kapal-kapal asal Vietnam telah lebih dari 1.400 kali menabrak kapal-kapal Tiongkok di dekat lokasi anjungan pengeboran minyak yang kontroversial di Laut Tiongkok Selatan. Jadi ini diubah ke bentuk pasif ya. Dimulai dari pejabat ke kontroversi yang terjadi.
Yang kedua yaitu verba pewarta, merupakan verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Contohnya, dalam tayangan televisi di Iran, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa pertemuan di Geneva, Swiss itu juga membahas sanksi yang telah merusak ekonomi negara yang sangat bergantung pada minyak tersebut. Jadi ada kecakapan, nanti kalau misalnya kalian menemukan, ini contohnya ya, salah satu contoh, kalau kalian menemukan sebuah berita ada percakapannya mengindikasikan suatu percakapan, itu namanya verba pewarta. Yang ketiga, konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Jadi kalau kalian menemukan berita kemudian setelah akhirnya, itu namanya konjungsi temporal ya. Yang keempat, kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Jadi kalau kalian itu menyimak berita secara langsung, itu namanya kalimat langsung ya. Yang kelima yaitu kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Secara tidak langsung, misalnya koran, itu kan memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita ya. Peristiwa bisa. Bahasa yang digunakan dalam berita baku dan sederhana. Yang kedua, menarik, harus menarik ya. Bahasanya digunakan itu harus semenarik mungkin agar diperdengarkan oleh pembaca itu enak gitu. Singkat, padat, dan lugas. Tidak bertele-tele ya. Tidak menggunakan kata-kata yang bertele-tele. Harus singkat, padat, dan lugas. Komunikatif. Harus komunikatif, netral, dan objektif. Tidak dibuat-buat ya. Dan tetap berpacu kepada fakta yang ada itu dalam teks berita. Oke, saya akan memutarkan sebuah video. Nanti kalian simak video ini sampai selesai. Tugasnya adalah kalian membuat atau menulis sebuah berita dari apa yang kalian lihat atau apa yang kalian dengarkan ya di video ini. Itu apa saja kalian tulis dengan unsur 5W1H. Oke? Harus ada ya. Oke. Mulai? Siap? Bentar ya. Oke, ini dia videonya. Oke, disimak baik-baik ya. Selamat pagi pemirsa, Breaking News 18 kembali menemani Anda dengan berita-berita teraktual dari dan rekan saya, Rama Putra. Berita pertama kita hari ini adalah pencemaran udara yang semakin meningkat di kota-kota besar. Sumber pencemaran udara terdiri dari dua sumber, yaitu sumber pencemaran udara dan sumber pencemaran udara yang berasal dari manusia. Sekitar lebih dari 70% pencemaran udara merupakan hasil emisi kendaraan bermotor, sedangkan 30%-nya berasal dari letusan gunung dan kebakaran hutan. Salah satunya, seperti di kawasan Pulau ini, yaitu pembakaran sampah sembarangan dan banyaknya asap kendaraan bermotor yang tidak terkontrol, yang menjadi penyumbang terbesar dari pencemaran udara. Sekarang saya berada di salah satu kawasan di Perumnas 3, Kota Bekasi Timur, Jawa Barat. Nah, sekarang bersama saya sudah ada seorang narasumber, yaitu seorang warga sekitar daerah sini. Mari kita bertanya untuk narasumber tersebut. Mas, bagaimana pendapat Anda tentang pencemaran udara di daerah ini? Pencemaran di sini sangat buruk
karena banyak banget asap di mana-mana dan banyak banget kendaraan pribadi. Lalu bagaimana solusi Anda untuk pencemaran udara? Menurut saya kurangi bakar asap sembarangan seperti ini, kurangi kendaraan pribadi, lebih baiknya kita seringan naik kendaraan. Baik, terima kasih kepada narasumbernya. Sekarang kita akan kembali ke studio bersama rekan Hernanda dan rekan-rekan. Terima kasih reporter Dianda. Berita selanjutnya hari ini adalah pencemaran air yang semakin meningkat di Indonesia. Salah satunya di kawasan Kampung Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Contoh pencemaran air yaitu seperti kali busa di kawasan Tambun Utara. Biasanya kali tersebut terdapat buih-buih atau busa yang disebabkan oleh limbah rumah tangga. Tetapi yang bisa kita lihat sekarang yaitu banyaknya sampah plastik yang ada di kali busa ini menghasilkan bau yang tidak sedap. Selamat pagi pemirsa, saya Putri Nabila. Saat ini berada di Kali Busa, kawasan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di samping saya sudah ada salah satu warga sekitar. Saya ingin menanyakan, bagaimana tanggapan Anda tentang pencemaran air yang terjadi di Kali Busa? Ya, saya tidak setuju karena dapat mengganggu warga dan mengurangi keseimbangan ekosistem dan bisa menyebabkan penyakit. Bagaimana solusi Anda tentang Mengurangi pemakaian deterjen, mengurangi membuang sampah di kali, dan masing-masing warga mempunyai rasa kesadaran diri untuk membersihkan kali tersebut. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Faisal. Ya. Kembali lagi kepada Hernanda dan Rangka kembali ke studio. Saya Putri Nabila, Bekasi Timur, Jawa Barat. Berita tadi menutup jumpa kita di acara Breaking News 18. Hari ini saya Hernanda Putri dan rekan saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, itu tadi berita mengenai titik-titik ya. Nanti kalian isi beritanya apa. Terdapat unsur, harus terdapat unsur 5W dan 1H. Nanti silakan dikumpulkan di grup WA. Oke? Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar dan atau bisa ditanyakan di grup WA. Oke? Sampai bertemu di next video selanjutnya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum.